Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kita bertemu kembali dalam pelajaran IPS tema 8, ya, subtema 2 tentang apa? Jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri dan kelompok. Nah, kita bahas yang pertama dulu, jenis usaha yang dikelola sendiri, yaitu disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal yang terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Ada berbagai bidang. Yang pertama, usaha bidang pertanian, kedua peternakan, ketiga perdagangan, keempat kerajinan, kelima perikanan, dan keenam jasa. Yang pertama, usaha pertanian. Indonesia disebut sebagai negara agraris. Ya. Petani mendapatkan penghasilan itu setelah menjual hasil panennya. Nah, petani di daerah dataran rendah biasanya menanam padi dan palawija. Kemudian di dataran tinggi menanam sayuran dan buah-buahan. Baik, kita lanjutkan usaha peternakan. Kegiatan beternak itu merupakan kegiatan memelihara dan mengembangbiakan hewan ternak. Digolongkan menjadi 3, hati-hati anak-anak, ini sering ya kalian tertukar antara ternak kecil dengan unggas. Ya. Jadi yang pertama ternak besar itu sapi, kerbau, kuda, dan kemudian ternak kecil itu kambing dan kelinci. Jadi ingat, kambing itu masuk ke peternakan kecil ya. Dan kemudian peternakan unggas itu ayam, bebek, kalkun, dan burung puyuh. Yang ketiga, usaha perdagangan. Ya, kita tahu bahwa pedagang adalah orang yang pekerjaannya melakukan jual beli barang. Jual itu karena dia akan menjual, dan beli dia sebelumnya harus menyetok barang dulu ya, atau bahasa kita sering kulaan gitu ya. Jadi dibahasakan dia kulaan, beli barang dulu kemudian dia jual, dan kemudian tempat bertemunya penjual dan pembeli biasanya di pasar. Yang keempat, usaha kerajinan. Pembuat kerajinan itu kita sebut perajin. Bahan yang biasa digunakan adalah bambu, kayu, dan tanah liat. Ini contoh untuk kerajinan dari bambu. Yang tengah ini dari kayu, anak-anak biasa ya sudah tidak asing dengan stick gitu ya, kayu stick yang stick es krim itu dari kayu. Dan yang ini, mohon maaf tidak bisa terlihat, ini gerabah ya. Gerabah itu contoh kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Kita lanjutkan usaha perikanan. Ya. Berawal dari Indonesia merupakan negara maritim atau bahari yang artinya bahwa sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan atau perairan. Ya. Nah, karena banyak perairannya, maka banyak juga penduduk yang bermata pencaharian di bidang kelautan. Ya. Misal adanya nelayan, ya, dia mencari ikan kemudian menjual. Kemudian pengusaha wisata pantai. Nah, ini hampir sepanjang pantai di wilayah Indonesia bisa dijadikan sebagai area wisata ya, dan di situ banyak para pengusaha yang membuat tempat menjadi wisata. Dan berikutnya jasa sewa alat-alat wisata laut. Misalnya kalau ingin menyelam ya, ada snorkeling ya, atau kemudian mau renang, sewa ban, sewa kacamata dan sebagainya. Ini menjadi salah satu ladang bisnis bagi orang-orang yang tinggal di sekitar pantai. Baik, yang keenam, usaha jasa. Usaha jasa dilakukan secara perorangan ya. Contohnya membuat salon, kemudian ada fotokopi, bengkel, potong rambut, jual pulsa ya, atau mungkin ya jasa yang bisa dilakukan yaitu jasa ini anak-anak jual beli tapi dia hanya menjualkannya atau hanya sebagai sarana untuk mendapat informasi ya. Kita lanjutkan jenis usaha yang dikelola kelompok. Nah, ini ada 3. Yang pertama BUMN, kemudian badan usaha swasta, dan 3 koperasi. Pertama, BUMN yaitu badan usaha milik negara. Ini ada 3 macam, 3 jenis ya. Yang pertama perusahaan jawatan atau perjen, yang kedua perusahaan umum atau perum, dan ketiga perusahaan perseroan atau persero. Nah, satu persatu kita bahas. Untuk perusahaan jawatan atau perjan adalah perusahaan negara yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan semata-mata mencari keuntungan ya. Jadi ini didirikan ya dari pemerintah dengan modal sepenuhnya dari pemerintah dan untuk melayani masyarakat. Contoh Pegadaian ya.
Bisa juga yang kalian sering yaitu PJKA dulu PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api. Meskipun sekarang sudah berubah ya, nanti kita jelaskan. Jadi awalnya berupa perusahaan jawatan ya, karena hanya semata-mata untuk melayani masyarakat kesejahteraan, tidak mencari keuntungan. Nah, perjalanan waktu perusahaan jawatan ini ternyata tidak memberikan hasil yang baik sehingga pemerintah merubahnya ya menjadi perusahaan umum atau perum. Adalah perusahaan negara yang seluruh modalnya diperoleh dari kekayaan negara dan tujuannya adalah melayani masyarakat dan mencari keuntungan. Tadi sebelumnya jawatan itu hanya melayani masyarakat, tidak mencari keuntungan, tapi kalau perum melayani masyarakat dan mencari keuntungan ya. Contoh perum perhutani, kemudian perum damri ya. Nah, ini sepenuhnya kekayaan modal dari kekayaan negara. Lanjut, perusahaan persero berbentuk perseroan terbatas atau PT. Nah, jadi perusahaan umum pun beberapa milik negara, milik pemerintah itu ada yang juga berubah menjadi PT ya, perusahaan perseroan terbatas, yaitu perusahaan yang modalnya terdiri atas saham-saham ya, dan tujuannya adalah mencari keuntungan ya. Jadi kalau pemerintah tidak bersaing dengan swasta dengan meningkatkan pelayanan maupun meningkatkan kinerja pegawai, nanti akan kalah dengan swasta. Makanya pemerintah kemudian mengubah menjadi bentuk PT ya. Yang mana dengan PT ini akan banyak memberikan kemajuan ya dengan cara mencari keuntungan dan masyarakat rela untuk membayar sedikit lebih banyak tapi dia mendapatkan pelayanan dan hasil yang memuaskan. Lanjut, badan usaha swasta. Badan usaha swasta atau perusahaan swasta itu bisa berbentuk 4 macam ya. Yang pertama perusahaan perorangan, kedua firma, ketiga CV, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas atau PT. Kita ungkap satu persatu. Perusahaan perorangan adalah suatu usaha yang modalnya dimiliki oleh satu orang. Dan biasanya ini orang yang kaya raya ya, yang mereka punya modal besar. Dan contohnya perusahaan sepatu di Cibaduyut, Bandung, kemudian ada juga perusahaan perak di Kota Gede dan perusahaan batik di Solo. Ini dikelola oleh perorangan dengan modal yang besar dan dia memiliki karyawan yang cukup banyak. Ya. Selanjutnya firma. Firma adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang. Salah satu dari anggota mempunyai hutang atas firma, maka hutang tersebut ditanggung bersama. Nah, firma ini anak-anak, ini modalnya berasal dari beberapa orang tadi yang sepenuhnya hartanya itu dipertaruhkan untuk usaha. Jadi tidak ada harta yang disimpan untuk pribadi ya, untuk firma itu. Seluruh anggotanya harus mengeluarkan semua hartanya untuk dikelola dalam usaha itu. Dan biasanya firma ini dibuat oleh keluarga ya yang sudah saling percaya, yang mereka tidak ada permasalahan pribadi ya, sehingga sudah saling percaya karena berkaitan dengan keuangan yang harus diserahkan. Dan bila ada hutang maka ditanggung bersama juga ya. Oke, berikutnya perseroan terbatas atau PT adalah suatu usaha yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara membeli saham. Ini contoh surat saham anak-anak ya. Ya hanya selembar seperti ini. Nah, ini tergantung, ada orang yang membelinya lebih ya. Satu lembar ini 20 juta. Misal beli 500, nah, berarti dikalikan saja ya. Jadi seperti itu. Dan orang-orang yang membeli saham, maka dia akan mendapatkan keuntungan ya, keuntungan laba ya sebesar persentase dari saham yang dia punya. Semakin banyak saham yang dia berikan, modal yang diberikan, maka akan semakin banyak keuntungan yang didapatkan. Nah, kemudian persekutuan komanditer atau CV. CV mempunyai 2 macam anggota. Ini yang membedakan ya. Ada anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif itu bertanggung jawab penuh dengan mempertaruhkan seluruh kekayaannya. Nah, ini bertanggung jawab penuh itu dia berarti melakukan usaha itu dengan sesungguhnya, kemudian hartanya seluruhnya dimasukkan ke usaha dan dia yang menjadi pemiliknya gitu ya. Nah, kemudian anggota pasif itu hanya sebatas pada sejumlah modal yang ditanamkan dalam persekutuan komanditer. Dia hanya menyerahkan ya modal saja tapi dia tidak ikut dalam mengelola usaha ya. Dan dia nanti akan mendapatkan keuntungan sebatas modal yang
ditanamkan atau yang diberikan. Nah, terakhir adalah koperasi badan usaha di Indonesia yang sesuai dengan UUD 45. Karena koperasi didirikan atas dasar ini. Harus dibedakan dengan yang lain ya anak-anak. Usaha bersama dan berasas kekeluargaan. Bukan berasas keuntungan ya. Makanya ini yang sesuai dengan UUD Undang-Undang Dasar 1945. Jenis-jenis koperasi. Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menjalankan usaha dalam bidang penyediaan konsumsi atau barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh anggotanya. Yang kedua, koperasi produksi, yaitu koperasi yang menjalankan usahanya dalam bidang pemrosesan bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Jadi ini memang koperasi yang membuat barang ya, koperasi yang usahanya adalah membuat barang jadi ya, dan makanya disebut produksi. Kemudian koperasi pemasaran, koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk ya, atau jasa koperasi. Jadi dia hanya menjual jasa angkot mungkin ya, atau mungkin jasa informasi yang dia hanya bertugas sebagai pemasaran ya, distributor. Dan keempat, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menjalankan usahanya dalam bidang pemupukan simpanan anggota, kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan. Ya, ini bentuknya ya uang ya. Anggota yang membutuhkan uang pinjaman maka oleh koperasi diberikan ya. Dan nanti ada sistem bagi hasil yang sudah disepakati dalam ADART di koperasi tersebut. Nah, terima kasih anak-anak. Itu untuk pembahasan IPS subtema 2 kali ini. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.